Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu ala sayyidina al-mustafa wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah milik Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan cahaya, membedakan kegelapan dan terang benderang. Tuhan yang telah mengirimkan kita semua Rasul, dan kita berharap mudah-mudahan kita adalah hamba yang mengikuti sunnah dan memperjuangkan ajaran beliau. Rekan-rekan semuanya, kita akan melanjutkan kajian kita mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran, surat-surat pendek. Pada kesempatan berbahagia ini kita akan mengkaji surat Al-Falaq. Dalam bahasa Arab, kata-kata Al-Falaq diambil dari kata fa'laqa. Dia kata kerja yang secara bahasa artinya kata-kata falak itu adalah sesuatu yang keluar, al-insyiqaq an batin syai'. Jadi maksudnya al-falak ini adalah insyiqaq. Jika sesuatu itu pecah dan terpisahkan dari dalam sesuatu, dia keluar, maka maksudnya adalah al-falak itu sendiri. Tapi kemudian dia menjadi nama yang dikiaskan untuk sebuah kondisi ketika ada sesuatu yang membedakan antara sesuatu yang lain. Dalam hal ini adalah kaitannya dengan waktu subuh. Ketika waktu subuh datang dan cahaya mulai menyinari bumi, cahaya inilah yang membedakan antara malam dan siang. Maka hilang sudah malam ketika datang cahaya ini. Maka cahaya ini keluar dari gelapnya malam. Al-insyiqaq inilah yang kemudian diberi nama surat Al-Falaq ini. Dalam surat ini kita akan dihantarkan dengan ayat-ayat pendek yang menuturkan kita pada kejadian di mana asbabun nuzul surat ini. Surat ini turun di kota Makkah sebagaimana surat sebelumnya, yaitu surat An-Nas pun sama turun di kota Makkah. Tetapi mufassir mengatakan sebagaimana surat ini turun di kota Makkah, surat ini pun turun di kota Madinah. Dan ketika turun di kota Madinah, baru kemudian surat ini memiliki asbabun nuzul atau sebab diturunkannya surat ini. Jadi ketika di Makkah surat ini turun tanpa sebab, tetapi di Madinah surat ini turun lagi dengan ada kejadian, ada sebabnya. Dan sebab turunnya surat ini adalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan santet, kiriman penyakit dari orang Yahudi. Kemudian surat ini turun untuk mengobati luka Rasulullah yang disebabkan oleh sihir orang Yahudi tadi. Aisyah menyebutkan bahwasanya nama orang Yahudi itu adalah Labid bin A'sam. Dia yang menyihir Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang dituliskan oleh Jamil Ahkamul Quran milik Qurtubi, di sana mengisahkan bagaimana kemudian kronologi Nabi Muhammad SAW disantet oleh orang Yahudi, Labid bin A'sam ini. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW dikisahkan memiliki anak kecil dan dia keturunan Yahudi yang bekerja membantu di rumahnya. Kemudian dengan bisikan Labid bin A'sam ini meminta anak kecil yang tidak tahu menahu ini untuk mengambil rambut Rasulullah SAW yang
gugur ketika beliau menyisir. Diambilnya rambut ini dengan bisikan Labid bin Asam ini, dan anak kecil pun ikut dan menyerahkan rambut Rasulullah kepada Labid bin Asam. Kemudian Labid bin Asam inilah membuat jampi-jampi, membuat mantra-mantra yang kemudian menyihir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul merasakan sakit di perutnya, mubtin dalam bahasa Arab, perutnya sakit. Nah, Aisyah mengisahkan, Inna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana yanfuthu ala nafsihi fil maradi alladhi mata fihi bil muawwadat. Jadi Aisyah ini mengisahkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika dalam kondisi sakit ini yanfuth, jadi membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas, kemudian ditiupkan ke telapak tangannya dan menyapu dari atas sampai bawah. Dan dalam riwayat yang lain ditambah lagi dengan surat Al-Ikhlas. Jadi 3 surat ini dibaca dan ditiupkan ke seluruh tubuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengobati luka sihir, sakit yang disebabkan oleh sihir yang dikirim oleh bangsa Yahudi tadi. Rekan-rekan semuanya, dalam asbabun nuzul ini pelajaran yang dapat kita ambil adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun merasakan sakit. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun mendapatkan dan bisa disantet oleh orang Yahudi ini. Maka yang dapat kita simpulkan adalah hukum di dunia ini semuanya dapat terkena. Siapa yang berusaha, maka dia akan mendapatkan apa yang ia usahakan. Siapa yang tidak berusaha, maka dia tidak dapat mendapatkan apa-apa. Maka dalam sebuah surat Allah mengatakan waja'alna likulli syai'in sababa. Allah jadikan dalam peraturan atau undang-undang dunia ini, undang-undang alam semesta ini, ada sebab dan musabab. Ada sebab dan musabab, itu adalah peraturan dunia. Tetapi ini semua berlaku untuk muslim dan non-muslim. Siapa yang berkeringat maka dia akan mendapatkan. Adapun untuk kaitannya dengan orang yang beriman, maka Allah mengatakan hanya untuk orang yang beriman, wa yarzuquhum min haitsu la yahtasib. Kalau orang kafir dia harus ada sebabnya baru mendapatkan sesuatu yang ia minta. Adapun orang beriman tidak. Orang beriman wa yarzuquhum min haitsu la yahtasib, tanpa diduga-duga, tanpa berusaha, maka dia akan mendapatkan jalan. Jadi peraturan dunia akan berlaku bagi siapapun, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam banyak hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditawari oleh Jibril untuk menyelesaikan sakitnya, tetapi Nabi tidak mau dan memilih untuk biarkan saja. Karena memang Nabi Muhammad SAW memiliki kesabaran yang begitu tinggi, beliau memilih untuk tetap merasakan rasa sakit yang dideritanya ini. Bahkan Aisyah mengatakan dalam hadis yang baru saja kita dapati, beliau mengatakan alladzi mata fihi, di mana Nabi Muhammad itu meninggal juga karena sakit karena sihir ini. Jadi begitu lama pengaruh sihir dalam tubuh Rasulullah. Maka kaitan dengan ayat ini mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melepaskan jeratan sihir. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membaca surat ini, Al-Falaq, kemudian surat An-Nas dan surat Al-Ikhlas bersama-sama dibaca dan ditiupkan, yanfuth, kemudian diratakan dari atas sampai bawah. Mungkin hikmahnya kalau saja Nabi Muhammad menerima tawaran Jibril untuk menyelesaikan dengan jalur min haitsu la yahtasib tadi,
kemudian Jibril memukul mundur sihir yang dilakukan orang Yahudi tadi melalui bantuan jin dan syaitan dan iblis. Kalau saja Rasul melakukannya, maka kita tidak mendapatkan riwayat Rasul mulai berangsur-angsur pulih sakitnya setiap membaca 3 ayat ini. Maka hikmahnya adalah Rasul secara tidak langsung mengajarkan umatnya, kalau engkau kena sihir, maka gunakan ayat ini untuk mengobati tubuh kita. Kita lawan setan dengan perkataan Allah, yaitu surat-surat pendek yang sedang kita bahas ini. Maka surat yang sangat pendek ini mengajarkan kita untuk hal tersebut, dan memang dari awal sampai akhir berbicara tentang syirik, tentang bagaimana pengaruh santet ini mampu mempengaruhi kesehatan manusia. Maka kita berlindung kepada zat pemilik alam semesta ini. Maka ayat ini pun dibuka dengan kul a'udzu birabbil falak. Kul, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memiliki waktu subuh. Rabbil falak. Kata-kata perlindungan ini kalau kita fahami bersama ketika kita berdoa, mungkin kita harusnya mengatakan aku berlindung kepada Tuhan pemilik waktu subuh. Tetapi dalam banyak buku-buku tafsir, baik itu Qurtubi atau Bari, menyebutkan kalimat kul ini ketika berdoa, atau kata-kata kul ini ketika berdoa harus dibawa serta, tidak boleh dibuang. Meskipun secara logika menjadi rancu, kul, katakanlah. Jadi ketika kita berdoa, logikanya ya langsung menyebutkan isi daripada doa itu, aku berlindung kepada Tuhan pemilik waktu subuh. Tapi ayat ini tidak mengajarkan kita demikian, tapi mengajarkan katakanlah. Jadi ketika kita berdoa dan membaca ayat ini, kul a'udzu birabbil falak, maka sejatinya kita mengatakan dalam doa kita, katakanlah aku berlindung pada Tuhan pencipta waktu subuh. Maka hikmah yang dapat kita ambil ketika kita membaca surat ini, sejatinya ketika kita membacanya, maka kita juga mengajak. Mengajak siapa? Kata-kata kul kan perintah. Kita mengajak juga kepada jin yang hendak mencelakai kita, manusia yang hendak mencelakai kita, untuk sama-sama membaca a'udzu, aku berlindung kepada Tuhan pencipta waktu subuh. Jadi surat ini ketika dibaca untuk mereka yang sedang kena sakit, wabil khusus sakitnya adalah karena santet, maka sejatinya pembaca tadi sedang mengajak iblis itu untuk ingat kembali kepada jalan hidayah Allah. Katakanlah wahai engkau Jibril, wahai engkau iblis, engkau juga harus berlindung kepada Allah, dan engkau harus berhenti dari praktekmu yang mencelakai manusia. Jadi kata kul ini harus dibawa serta, tidak boleh dibuang, walaupun ketika kita mengatakan ini isi kalimat doanya adalah setelah kata-kata kul, yaitu a'udzu. Tapi sebagai bentuk ta'abbud, sebagai bentuk kita patuh kepada Rasulullah SAW, karena ini adalah ayat, maka baca ayat ini dengan penuh, meskipun itu adalah satu kata yang sangat pendek. Kul a'udzu birabbil falak. Maka perlindungan ini kita harus meminta kepada mereka, kepada zat yang memiliki segalanya. Di ayat ini kita minta perlindungan dari sihir dan kejahatan sihir, dari orang hasad dan kejahatan dampak daripada hasad itu, kepada Tuhan yang memiliki segalanya.
Maka sejatinya ayat ini mengajarkan kepada kita, engkau ketika dalam segala kondisi apapun, mintalah kepada Zat yang memiliki semuanya. Perhatian kita terkadang dalam praktek kehidupan sehari-hari, kita meminta pertolongan kepada manusia yang kita anggap ia memiliki power, ia memiliki segala keputusan yang mampu merubah jalur hidup kita. Entah itu berurusan dengan akademik, entah itu berurusan dengan birokrasi, entah apapun itu, kita terkadang mengandalkan manusia. Padahal manusia tidak memiliki apa-apa. Manusia ketika menjabat, maka jabatannya hanya sebentar. Manusia ketika menjamin, maka jaminannya hanya ada di lisan saja. Maka ayat ini mengingatkan kita semuanya untuk menggantungkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Zat yang Maha di Maha, karena Zat yang perkasa inilah satu-satunya Zat yang harus kita serahkan sepenuhnya segala perkara yang sedang kita hadapi. Mudah-mudahan kita mampu memahami ayat ini dengan baik dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Serahkanlah segala permasalahan yang kita hadapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.